Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok B akan mempresentasikan studi kasus 1, yaitu mengenai hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Sebelumnya, perkenalkanlah saya, It's nama Firanur Faiza, selaku moderator kelompok B, dan ada teman-teman saya, Lia Andriani, Novel Gilang Saputra, Fikri Ilham Ramadan, Cahyatul Maghfirah, dan Muhammad Gusti Haikal Akmal. Langsung saja, mengenai latar belakang, unggas merupakan jenis ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia. Unggas yang umum dipelihara oleh masyarakat adalah unggas jenis ayam. Permasalahan utama yang merupakan tantangan terberat di peternakan ayam adalah munculnya penyakit. Salah satu penyakit yang sering menyerang ayam broiler adalah asites. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lia. Rumusan masalah yang pertama yaitu sistem fisiologi apa saja yang berperan dalam pertumbuhan ayam. Yang kedua adalah mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan ayam petelur. Yang ketiga adalah mengapa penyakit asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Dan yang keempat, bagaimana interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal. Oke, untuk pembahasan yang pertama itu tentang sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan ayam. Untuk sistem fisiologi yang berperan dalam proses pertumbuhan ayam itu melibatkan berbagai macam organ dan sistem organ. Sistem organ yang berperan di antaranya yaitu sistem kerangka, sistem respirasi, sistem sirkulasi, dan sistem ekskresi, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Untuk setiap sistemnya itu memiliki peran masing-masing dalam pertumbuhan ayam. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh Fikri. Dua, yaitu mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan ayam petelur. Ayam broiler memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibanding ayam petelur karena perbedaan tujuan pemeliharaan dan proses pemeliharaannya. Ayam broiler tumbuh lebih cepat karena fokus pada produksi daging, sementara ayam telur memprioritaskan produksi telur yang berkelanjutan. Dilanjutkan oleh Cahya. Kemudian ada mengapa penyakit asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Penyakit asites lebih sering terjadi pada ayam broiler karena faktor genetik, pertumbuhan cepat dan kebutuhan oksigen yang tinggi. Pertumbuhan yang cepat memerlukan banyak oksigen dan proses metabolisme tinggi. Jantung ayam broiler dipaksa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka kinerja jantung akan menurun. Paru-paru tertekan dan terjadi pembendungan di hati. Hal tersebut akan mengakibatkan cairan plasma merembes ke rongga perut dan menyebabkan pembengkakan. Selanjutnya Hikal. Selanjutnya ada interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam. Interaksi antara sistem respirasi dan sistem sirkulasi pada ayam sangat penting untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup ke seluruh tubuh dan pengangkutan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses metabolisme. Interaksi antara sistem sirkulasi dan respirasi, yaitu oksigen yang diambil dari paru-paru akan masuk ke dalam darah melalui alveoli. Darah yang kaya akan oksigen kemudian dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh melalui arteri. Oksigen dalam jaringan tubuh akan digunakan untuk metabolisme seluler yang menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena dan kemudian ke paru-paru untuk dikeluarkan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok sebelah?
Izin bertanya, apakah diizinkan? Diizinkan dong, langsung tanya, Sar. Oke. Perkenalkan, nama saya Kausar, NIM D1A02206. Oke, aku mau tanya nih, manajemen kandang seperti apakah yang bagus agar ayam broiler tidak terkena asites? Boleh dijawab langsung. Izin menjawab ya. Penyebab asites kan karena kekurangan oksigen. Nah, untuk pemeliharaan itu diperbaiki sirkulasi udaranya. Misal kayak kalau ayam broiler ditambahkan blower supaya pertukaran udaranya itu lancar biar tidak udara yang di dalam kandang terus biar bisa keluar bergantian sama yang di luar masuk gitu. Apakah bisa diterima? Apa ada yang mau nambahin? Izin menambahkan ya. Untuk manajemennya juga itu terkait dengan kepadatan kandang. Jadi kalau misalkan kandang yang padat itu juga akan mempengaruhi si ayam tersebut terkena asites. Itu juga seperti kebersihan, mulai dari kandang, terus tempat makan, tempat minum, seperti itu juga berpengaruh sih. Iya, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan. Apakah ada pertanyaan lagi dari anggota yang lainnya? Jika tidak, akan ditutup sesi diskusinya. Sebentar Mas Eka. Izin bertanya, apakah diizinkan? Silahkan Mas Aman. Izin bertanya untuk pembahasan poin nomor 2. Mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan ayam petelur? Apakah ada alasan lain selain ayam broiler fokus pada produksi daging sementara ayam petelur memprioritaskan produksi telur yang berkelanjutan? Terima kasih.
Oke, aku izin menjawab ya Mas Aman. Jadi untuk mengapa ayam broiler itu lebih cepat dibanding ayam petelur, itu pertama juga memang dari segi genetik itu memang ayam broiler dari keturunan-keturunannya emang sudah diciptakan untuk pertumbuhan secara cepat gitu, lebih cepat. Nah, terus juga untuk seperti efisiensi pakan seperti konsumsinya itu atau FCR feed conversion ratio. Nah, itu sangat tinggi gitu kalau misal di ayam broiler. Jadi kalau misalkan konsumsi di ayam petelur itu kan FCR-nya lebih rendah kan. Atau mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan sih. Izin menambahkan, Ya, kalau ayam broiler tuh bener FCR-nya tinggi. Kenapa FCR tinggi tuh? Karena yang pertama pakannya udah diatur sedemikian rupa biar PBBH-nya tinggi, dan dengan pakan yang sedikit jadinya FCR-nya tinggi. Lalu ayam broiler itu buat kegiatannya tuh udah diatur agar mereka itu pergerakannya di kandang minim, sehingga mereka ya tinggal makan aja gitu. Karena persediaan makanan di kandang itu tersedia secara ad libitum. Mohon maaf, karena iya pakannya tersedia melimpah, dan emang udah disesuaikan porsinya dengan ayam ya agar tidak terbuang juga ya. Terus buat minumnya juga tersedia secara ad libitum seperti itu. nah yaitu tambahan jawaban dari Mas Kausar. Terima kasih Mas Kausar. Gimana Mas Aman, apa sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, karena sudah dari Mau tanya kelompok lagi B. boleh nggak? Kenapa, Mas? Mau tanya lagi boleh nggak? Boleh aja cepet. Jangan Silahkan. susah-susah tapi Oke. Mau tanya, apa pengaruh ketinggian terhadap ASI-tes? Sudah, terima kasih. izin menjawab ya. Asitas kan tadi penyebabnya adalah kekurangan oksigen. Nah, sedangkan untuk ketinggian itu juga ada terkaitannya dengan oksigen, maka semakin tinggi apa ya, kayak kandang itu misalnya di puncak kayak pegunungan itu, maka oksigen akan berkurang. Jadi menyebabkan asites pada ayam tersebut. Ada yang mau nambahin? Iya, betul Mas Fikri. Karena ketinggian itu semakin tinggi datarannya, maka kadar oksigen di udara semakin rendah, sehingga itu juga menjadi salah satu penyebab asites. Baik, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Silakan ditutup. Oke, karena sudah cukup dari kelompok B, ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kasih Kak.